Tadi sebelum Pak Sawan datang, kami sempat tadi berbincang mengenai masalah 16 lokasi yang di Medan ini, ya. Ya. Ada peluang lalu lintas. Apakah ada simulasinya? Dan bagaimana? Apakah itu dilakukan dengan komputer? Apa bagaimana? Apa langsung uji coba? Kalau saya rasa ini uji coba, minimal kan anggota dikumpulin, diarahkan, kemudian sosialisasikan ke masyarakat. Bisa pakai media sosial, bisa pakai mungkin datang sekolah ke kantor, ya melakukan edukasi untuk masyarakat. Jadi banyak hal yang harus dilakukan. Jadi tidak ada simulator, tidak ada. Ya, kalau saya kurang paham, tapi saya rasa tidak ada. Biasanya memang seperti itu. Di kepolisian di Medan itu nggak ada, di Sumut nggak ada simulator. Simulator untuk ujian SIM. Oh, itu ada, tapi kalau ini lewat komputer dapat dilihat. Kalau arus sekian diperbanyak, dia akan timbul misalnya kemacetan. Itu nggak ada. Kalau sekarang ini saya kurang paham ya. Yang lalu-lalu saya alami tak ada. Nah, saya rasa juga belum ada kalau gitu di Medan, karena itu kan bisa dilihat dalam bentuk simulasi. Nah, kalau itu tak ada, sayang sekali. Dana polisi ini kan besar sekali. Kok masa tak ada itu? Kurasa begitu. Kalau untuk rekayasa jalan, mereka mengandalkan itu dinas perhubungan. Oh. Ke sana, anggarannya ada di sana. Membuat marka jalan, membuat rambu, edukasi, itu ada di dinas perhubungan. Kalau di lalu lintas kepolisian, itu biasanya yang ada untuk pengamanan saja. Mas Afwan, saya mau lihat tadi kan dari kalau sudut kemacetan, kan begitu. Mungkin saja karena kendaraan yang makin banyak, kan begitu ya. Ruas jalan yang tetap. Kemudian apakah tata ruang kota Medan ini belum begitu sempurna? Artinya penataannya, Bung Safwan. Tata ruang kota Medan amburadul. Itu saya referensi amburadul. Ya, kenapa? Ya, kita lihat saja sekolah ada di mana, supermarket ada di mana, pajak-pajak ada di mana, kantor ada di mana, semua menumpuk. Tidak ada pengaturan yang baik. Di mana sekolah? Sekolah ada, lapangan parkir tak ada. Ini perlu dipertimbangkan lagi. Apakah layak sekolah tetap berada di situ? Nah, perlu kaji ulang. Tengok Immanuel, tengok Metodis. Itu kalau sudah masuk pulang anak sekolah, lalu lintas diambil untuk parkir semua. Aparatnya nggak berani nertibkan, malah memberikan prioritas untuk sekolah parkir. Mana yang lebih penting? Jalan itu untuk masyarakat atau untuk sekolah? Ini perlu dikaji ulang. Kalau itu jalan untuk sekolah, tanyakan lagi berapa mereka beli, berapa mereka bayar, sehingga mereka boleh parkir berlapis di situ. Jadi kuncinya memang tata ruang kita yang nggak beres gitu ya. Tata ruang amburadul. Orang membuat pusat ya, mungkin pelayanan masyarakat salah satu contoh bank. Diperkirakan nasabah bank itu ada 100. Mobil yang bisa parkir cuma lebih kurang 10 sampai 15. Jadi yang lain gimana? Tolonglah kalau membuat pusat pelayanan masyarakat, amdalnya dihitung. Berapa masyarakat yang berkunjung, diperkirakan berapa sepeda motor, berapa mobil. Bukan mengeluarkan izin terus. Nanti kalau sudah macet, bertumpuk ribut. Mengenai izin itu, kalau aku boleh tahu, ini kan ada koordinasi. Dari kantor wali kota, kemudian dengan kepolisian, ada pula DLHJR nih sekarang. Nah, sekarang di mana ini terjadi kesenjangannya sehingga tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik untuk perlalu lintasan? Coba dicek aja ya. Maaf ini, maaf, beribu maaf. Yang menguasai lapangan adalah polisi lalu lintas khususnya. Mereka lah yang tahu ya bagaimana permasalahan di lapangan. Kalau dinas perhubungan kan hanya mengeluarkan izinnya. Tanyakan ke polisinya, ada tidak dalam pembangunan sebuah mall, sebuah bank koordinasi dengan lalu lintas? Ada tidak? Coba ikuti. Kalaupun ada, coba perhatikan lagi siapa yang ikut rapat itu. Jangan-jangan yang ikut rapat anggota mana yang terlihat. Kita mau dalam hal ini profesional dalam bekerja. Ini untuk jangka panjang, bukan rapat ecek-ecek main-main. Siapa yang harus hadir? Apakah orang lalu lintas sudah mengkaji itu? Begitu rapat, bawa yang dia kaji. Bukan datang dengan gagahnya duduk, pegang HP, main HP, dan lain sebagainya. Ini enak nih cakap sama bekas polisi ini kan gitu ya. Tak takut awak. Aku tadi bertanya mengenai koordinasinya, Bang.
Jadi Ya, ada koordinasi yang tidak jalan di antara pihak-pihak ini. Itu sebetulnya. ya, Dan kemudian belum lagi, tadi kan ya, disebutkan juga, masyarakat ya, ini kan harus diimbau, diajarin. Tapi ya. tunggu dulu, itu next step lah. Ya, masyarakat lain itu. Tapi ini dulu koordinasinya bagus. Jangan Abah nanti awal Safwan, masuk datang ke Medan, awal orang Medan tersesat pula awal di Medan, kan lucu itu. Abah Safwan. Tadi kami Ya, hampir berkelahi sama Bung Jaya, sahabatku. Gara-gara bicara tentang profesional, tentang bicara parkir di Johor itu. Kemudian ya. tentang pemasangan separator di Johor. Sehingga akhirnya banyak masyarakat di Johor itu mengeluhkan tentang dibangunnya separator tersebut. Pandangan Bung Safwan, supaya kami jangan berkelahi sama Jaya. Sekarang jujur aja ya, di dalam lalu lintas ini ya itu ibarat sebuah pernapasan juga. Kalau dia nggak dikasih spek pernapasannya digas habis terus nggak bisa bernapas. Di dalam pemasangan separator itu minimal 300 meter ada tempat putar. Nah, Karena tidak semua orang tujuannya sama sampai ke ujung. Masa gara-gara mau belok dikit aja muternya di ujung? Logikanya nggak ada. Coba tengok undang-undangnya lagi, pelajarin lagi. Berapa meter harus ada jalan lintasnya? Jadi pemasangan separator itu tidak salah gitu ya. Ya bukan nggak salah ya. Ini kan perlu pengkajian ulang lagi. Buka undang-undangannya ada aturannya. Ini kan jalannya, kelasnya kan beda. Ya. Jadi ini kebutuhan masyarakat di sini. Orang buka warung, orang buka mungkin kantor dan lain sebagainya. Justru warung-warung tersebut itu mengakibatkan karena banyaknya orang yang parkir di sana. Ya ini kan juga mengalami kemacetan juga, menimbulkan kemacetan. Kalau diatur dengan baik, ya dikontrol, ini semuanya nggak ada masalah. Ya, Apakah ada ya edukasi tentang parkir itu seperti apa ke masyarakat? Nggak pernah ada. Ajari masyarakat untuk parkir, satu. Yang kedua, didik tukang parkir, jangan main comot-comot saja. Tukang parkir itu harus punya pendidikan, harus punya pengalaman, harus punya pengetahuan. Bila perlu sekolahkan dia. Jadi bukan main comot-comot. Kalau OKP boleh jadi tukang parkir. Kalau preman-preman dikit boleh jadi tukang parkir. Kalau kasihan boleh jadi tukang parkir. Enggak seperti itu. Profesionalnya enggak dapet. nggak jadi gini. Satu lagi yang tambahan adalah mengenai orang yang membuat satu restoran, ya kayak Pujasera, dia kan wajib menyediakan tempat parkir sebetulnya. Tidak boleh pakai badan jalan kan? Ya, itu kita lihat dulu kelas jalannya di mana, lebar jalannya berapa. Kan ada jalan yang boleh parkir, ada yang jalan tak boleh Ya, parkir. ya, ya. Itu kan mesti ada pengkajian. Bukan semua jalan bisa dibuat tempat parkir. Sampai-sampai halaman Indomaret yang harusnya tak bayar parkir, diminta juga duit. Jadi yang betul aja gitu. Aku melihat begini ya. Nah, ketika aku di Medan dulu datang Bang Halis, itu setiap kali aku mau masuk ke Sun Plaza itu pasti macet dari persimpangan Ampatan itu. Nah, sebetulnya harusnya jangan di situ. Kadang-kadang ada juga kepentingan apa ini, kepentingan perusahaan ini. Tolong dibuka dulu separatornya, bikin U-turn supaya bisa masuk ke tempat aku. Betul, si Nian bilang, sponsor. Aku mau bangun nih, tapi tak bisa parkir. Bikinlah separator situ apa U-turn biar bisa masuk orang ke tempat aku. Padahal mengganggu. Ada begitu ya. Banyak. Nah, ya, itu dia. Jadi begini, yang kita mau tegaskan sekarang, di tangan siapa ini keputusannya kalau ini bisa, kalau ini bagus. Nah, ini Jadi saya pikir gini satu Bang, untuk menertibkan lalu lintas ini, ada satu yang saya lihat kurang bersinergitas antara lembaga-lembaga di bawah wali kota ini. Betul, betul. Pertama adalah dinas pasar, ya kan, Bung Samwan? Ya, Dinas betul. pasar misalnya, itu seperti kata Bung Sakwan tadi, di mana-mana ya, karena mungkin itu dibangun ketika kota Medan belum seperti sepadat sekarang ini arus kendaraan yang berlalu lintas. Di sana itu kalau orang dagang kan di dalam pasar itu. Ini tidak, maka di tiap-tiap sudut ada pasar yang dikelola oleh Pemda, hampir itu rata-rata terjadi pasar tumpah. Jadi artinya pedagang itu tidak berdagang di dalam, tetapi di pinggir jalan itu dia. Itu adalah salah satu
karakteristik pedagang kaki lima di Kota Medan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, LLAJR. LLAJR itu harus dia jangan hanya waktu-waktu tertentu saja mereka itu berdiri di tempat-tempat yang dianggap urgen memacatkan lalu lintas. Ya. Yang kedua adalah dinas perparkiran. Dan yang ketiga adalah lembaga kepolisian. Keempat lembaga ini harus saling bersinergitas, dimanage oleh wali kota untuk menertibkan arus lalu lintas di Kota Medan ini. Itu menurut saya. Nah, permasalahannya sekarang saya juga mencermati ini kita di Indonesia ini itu polisi, lembaga kepolisian itu bukan di bawah wewenang wali kota dan gubernur. Secara vertikal dia ada garis komandonya ke Kapolri. Jadi maka sering saya katakan seorang wali kota itu harus arif dan bijak dia mengelola lembaga kepolisian ini. Dan juga kita cermati untuk menertibkan lalu lintas di Kota Medan ini, saya melihat dan menangkap ada semacam konflik kepentingan antara LLAJR dengan lalu lintas, dengan polisi lalu lintas. Kalau beberapa tahun terakhir ini saya cermati jarang sekali ya, baik waktu pagi, siang dan sore polisi lalu lintas itu menertibkan kendaraan bermotor di Medan ini. Peranan mereka itu sudah hampir-hampir digantikan oleh LLAJR. Betul. Ya kan? Berbeda. Jadi ini ada apa begitu? Jadi artinya hubungan wali kota dengan lembaga kepolisian di dalam kan arus lalu lintas di Medan itu kurang bersinergitas. Sehingga terjadilah kemacetan di mana-mana. Nah, jelas kalau kita harapkan dinas LLAJR saja yang menertibkan arus lalu lintas, mereka itu lembaga itu kurang dihargai oleh masyarakat. Berbeda misalnya kalau di ujung jalan sana ya kita lihat tegak seorang polisi lalu lintas, kita pasti akan tertib. Di sini ada konotasi pendidikan kata Bung Sapwan itu tadi. Jadi artinya kita lebih segan terhadap lembaga kepolisian itu. Kenapa? Karena lembaga kepolisian ada hak dia untuk melakukan penindakan terhadap pengguna jalur lalu lintas yang bertindak salah. Sedangkan LLAJR tidak. Perhatikan saja, kalian cermati. Nah, pengguna arus lalu lintas sungsang itu tadi, kalau tak ada polisi lalu lintas, berani dia melawan arus, jangankan sepeda motor. Betul. Melawan arus. Kalau ada polisi, pasti dia tidak berani. Jadi aku jadi ketawa tadi dengan kau ngomong. Medan itu kan dikenal. Kalau lampu merah dia jalan, lampu hijau dia berhenti. Karena dia takut datang dari sana yang lain. Itu masalah kita. Marah ke depan polisi memang sudah tidak lagi melakukan penindakan di lapangan. Udah konsep e-tilang itu membuat mereka lagi tidak bisa lagi menindak langsung. Jadi kelihatannya memang di dinas perhubungan lah yang nampak di jalan-jalan. Saya pikir ini memang persoalan edukasi juga penting seperti kata Mas Afan tadi, ya kan? Jadi Medan ini memang karakter pengguna jalannya memang luar biasa. Artinya luar biasa dalam konotasi negatif. Jadi ada anekdot, Komara. Ketika suatu kali turis berjalan di Medan, dia tiba-tiba minta dihentikan di persimpangan jalan di depan Masjid Raya. Jadi guide-nya heran, untuk apa? Dia mau mensub kondisi persimpangan lalu lintas itu, untuk apa? Ini kan sesuatu yang biasa di sini. Oh enggak, ini luar biasa bagi kami, kata si turis tadi. Apa yang luar biasa? Lihatlah, begitu banyak lalu lintas yang mondar-mandir di sini, tak satu pun yang bersenggolan. Ini luar biasa, kata si turis tadi. Sama anekdotnya sedikit, ada orang masuk jalan, ditahan polisi. Kenapa? Kau itu kan ada tanda dilarang masuk, nggak kau lihat? Saya lihat, Pak, ada perbodan. Yang tidak saya lihat, Bapak, ada enggak? Kalau Bapak enggak ada, itu aman saja.